Terlahir dari rahim seorang ibu, dari seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, lalu kemudian dicampakkan di dalam sebuah kotak kardus seperti sampah, ditampung oleh panti. Ternyata pantinya pun juga bukan orang baik-baik, dirawat tapi bukan orang baik. Lalu menjalani hidup yang sulit. Bayangkan, itu kehendak siapa? Dia tidak pernah memilih untuk mendapatkan rahim seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak pernah minta supaya dilahirkan, tapi itulah hidup. Akhirnya dia tetap menjalani itu dalam keadaan fisik yang tak sempurna. Orang tua tidak lengkap, fisik tidak sempurna, tapi hidup terus juga berjalan. Orang tidak boleh mati bunuh diri, karena bunuh diri tidak menyelesaikan masalah. Dalam ajaran Islam, sampai lambat laut, sampai masanya menikah pun juga tidak mendapatkan suami yang layak. Mendapatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Sudahlah orang tua tidak sempurna, mendapatkan orang tua yang tidak baik, lalu kemudian mendapatkan pendamping hidup yang tidak semestinya. Dari hasil pernikahan itu dapat pula lah anak-anak yang juga tidak berbakti. Apalah lagi nikmatnya hidup. Cobalah bayangkan indahnya senda gurau ayah dan ibu. Tidak dengan dia dapatkan nyamannya hidup di bawah lindungan. Naungan seorang suami juga tidak ia dapatkan. Juga bakti seorang anak pun tidak juga ia peroleh. Lalu kemudian, kapan dia merasakan hidup itu? Inilah kesulitan, tapi nyamannya, indahnya orang beriman tak pernah mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah maktub yang paling tinggi. Raditu billahi rabbah. Aku ridho ya Allah. Ridho bukan berarti pasrah. Ridho bukan berarti tidak berbuat. Bukan apatis bukan ridho. Maka orang beriman itu ridhonya beda. Dia tetap berjuang, tapi kalau dapat juga yang seperti itu, maka dia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena ini akan ada akhirnya. Gimana akhirnya? Saat ruh berpisah dengan jasad, saat itulah dia tersenyum bahwa dia diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesulitan, kesusahan dia. Wan nabulu wan nakum, kami pasti akan menguji kamu. Wabassir sobirin, tapi tetap engkau berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mampu menahan lidahnya untuk mencaci maki, menyumpah serapah Allah. Siapa itu? Allazina iza zobatun musibah. Siapa yang ketika ditimpah kesusahan, kesulitan, mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi roja. Seperti mayat yang dimandikan orang hidup, tangannya mau dibelokkan ke sini, kakinya mau dibengkokkan, itu dia, tidak ada kuasa lagi. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillah wa inna lillahi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Itulah yang kita ucapkan setiap pagi selesai sholat pagi. La ilaha illa huwaddahu lasari kala lakulhu laku. Tak punya kuasa walal kuhak, aku tak punya puji-puja. Tidak layak dipuji-puji apa yang aku punya. Lakul hul tuwaluhul habdu yuhi. Dia yang menghidupkan, wa yubis, dia yang mematikan, wa huwa ali kulli syai'in qadir. Dia kuasa atas segala sesuatu. Kalaupun hidup itu susah, dia tidak berkeluh kesah. Kenapa akan ada akhirnya? Saat ruh berpisah dengan jasad, kalau hidup ini senang, dia tidak angkuh dan sombong. Kenapa? Karena kesenangan itu pun akan berakhir. Muncul anak tambah masalah, nambah ini masalah, pergi ke tempat kerja masalah. Hidup ini kalau masalah itu melihat bagian seperti main ke menara masjid, melihat ke bawah bawaannya mau mati, mau terjun. Maka ada masa-masanya orang itu istirahat. Ad-dunya sijunul mu'min. Dunia ini sijin, penjara. Ad-dunya sijunul mu'min. Dunia ini penjara. Bagi orang-orang beriman, penjara itu kan tertahan. Maka tertahan itu minum tertahan, nafsu tertahan, mau keluar tertahan,
dunia ini pun kita tertahan. Mau makan ini tidak boleh, mau minum ini juga tidak boleh, mau melihat itu tidak boleh. Sedangkan di surga itu lama katawa wa lama mamnuah, tidak putus dan tidak tertahan nikmatnya, tidak terhenti. Apa saja yang mau kita makanlah, apa saja yang mau diminum minumlah, apa yang mau dilihat lihatlah, apa yang mau dinikmati nikmatilah. Walakum fiha matastafi anfusukum, di dalamnya apa yang kamu mau makan, mau kamu nikmati nikmatilah. Wala fiha matun, apa yang mau kamu nikmati, apa yang mau kamu dapati, tidak tertahankan, tidak ada batasannya. Maka dunia ini disebut sebagai penjara karena kita berada dalam batasan-batasan. Maka dalam Islam diajarkan berapa sulit, susah, ribet, suka duka hidup ini akan berakhir. Mati tidak boleh diminta, mati tidak boleh dicari. Kita lari dari kematian, tapi kita juga tidak cari-cari berlarut-larut dalam kesedihan hidup. Tidak boleh. Kenapa? Karena hidup ini memanglah ujian. Kalau tidak mau diuji, jangan masuk ruang ujian. Ini ruang ujian. Kapan dia berakhir? Keluar dari sini selesai ujiannya. Berani hidup, berani mengambil ujian. Takut menghadapi ujian, jangan hidup. Takut hidup mati saja. Orang Islam itu jelas langkahnya. Hidupnya sama-sama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan melewati berbagai macam ujian ini kita lulus insya Allah, sehingga kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Katanya mati itu sakit, katanya mati itu sedih, katanya takut terkujur di rumah sakit, keliling anak, cucu menantu, sahabat, menangis mereka. Kenapa dia tersenyum? Dia sudah istirahat, dia sudah tenang. Adapun sisa hidup-hidup ini kita manfaatkan untuk yang baik.